Halo, pada hari ini kita akan membahas tentang HIV nih. Kita juga akan membahas beberapa mitos atau fakta dan cara melindungi diri kita dari virus HIV. Yuk simak sampai akhir. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menyerang sel darah putih seperti limfosit, terutama sel CD4. Hal tersebut menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mitos atau fakta. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak ya tentang HIV? Jadi banyak banget nih mitos yang beredar. Tapi sebenarnya gimana sih fakta tentang HIV? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama, mitos atau fakta HIV sama dengan AIDS. Jawabannya adalah mitos ya teman-teman. HIV tidak sama dengan AIDS. HIV dapat menghancurkan sistem kekebalan tubuh secara bertahap, sehingga menyebabkan penurunan kesehatan dan timbulnya AIDS. Namun, HIV tidak selalu berkembang menjadi AIDS. Dengan pengobatan, sistem kekebalan tubuh dapat pulih dan pengidap HIV dapat menjalani hidup dengan normal. Yang kedua, mitos atau fakta, orang yang terinfeksi HIV terlihat sakit. Jawabannya adalah mitos ya teman-teman. HIV tidak selalu menunjukkan gejala di awal, bahkan bisa tanpa gejala selama bertahun-tahun. Kemudian yang ketiga, mitos atau fakta, HIV dapat menular dengan berjabat tangan atau bersin. Jawabannya adalah mitos teman-teman. HIV tidak ditularkan melalui percikan lendir saat penderita bersin, keringat, menggunakan kolam renang, toilet umum atau alat makan bersama, gigitan nyamuk, ataupun luka terbuka. Virus ini hanya dapat menular melalui pertukaran cairan tubuh tertentu. Selanjutnya, yang keempat, mitos atau fakta tidak ada obat untuk HIV. Jawabannya adalah fakta ya teman-teman. HIV tidak dapat disembuhkan, tetapi pengobatan dapat memperlambat perkembangan penyakit sehingga penderita dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan normal. Pada tahap terakhir, HIV berkembang menjadi AIDS, di mana tubuh kehilangan kemampuan melawan infeksi. Nah, setelah mengetahui beberapa mitos atau fakta, kita akan masuk ke cara penularan HIV nih. Jadi, HIV ini ada dua macam proses penularan. Yang pertama, dari cairan kelamin, dan yang kedua adalah darah. Nah, bagaimana sih penularan HIV ini? Jadi, penularan HIV ini bisa melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik, transfusi darah, dan penularan dari ibu hamil dengan HIV atau AIDS ke janin melalui plasenta. Dalam hubungan seksual, pentingnya menggunakan kondom dan hubungan seksual yang aman, tidak berganti pasangan, dan tidak melakukan hubungan seksual melalui anus. Penggunaan jarum suntik. Bahaya penggunaan jarum suntik bersama dan pentingnya menggunakan jarum suntik steril. Transfusi darah. Pentingnya menggunakan darah yang sudah dites HIV, suntikan, transfusi darah, dan prosedur medis lain yang steril atau dilakukan dengan profesional. Gejala HIV dan pentingnya tes HIV. Contoh gejala HIV, demam, kelelahan, penurunan berat badan, dan diare. Orang yang rentan terkena HIV adalah pekerja seks, ibu rumah tangga, orang-orang transgender, dan lain-lain. Pentingnya tes HIV. Tes HIV penting karena dapat membantu Anda dan orang lain tetap aman, serta mengurangi resiko penurunan HIV. Menjaga kesehatan. Tes HIV dapat membantu Anda mendapatkan perawatan dini dan berkelanjutan, sehingga Anda bisa hidup lebih lama dan sehat. Mencegah penularan. Dengan mengetahui status HIV, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk menghindari penyebaran HIV kepada orang lain. Menjaga kesehatan janin. Ibu hamil yang terinfeksi HIV perlu perawatan khusus untuk menangani infeksinya, serta mengurangi resiko penularan pada bayi. Mencegah penularan dalam keluarga. Tes HIV pranikah dapat mencegah penularan HIV dalam lingkup keluarga. Pengobatan HIV. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat,
bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal. Di waktu yang sama, setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Deteksi dini HIV penting karena dapat mengurangi penularan HIV, meningkatkan keberhasilan pengobatan HIV, menurunkan resiko penderita HIV mengalami AIDS, membantu pengukur tingkat keefektifan terapi antiretroviral, mengurangi resiko penularan HIV kepada orang lain, dan membantu menangani infeksi HIV pada ibu hamil, sehingga mengurangi resiko penularan pada bayi. Pencegahan HIV. Konsep ABCDE. A. Untuk abstinence, tidak melakukan hubungan seksual. B. Be faithful, setia pada pasangan. C. C untuk kondom, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. D untuk drug no, tidak menggunakan narkoba. E untuk education, mendapatkan edukasi dan informasi yang benar tentang HIV. Dampak HIV. Penurunan berat badan. HIV dapat menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan, disertai dengan diare, kelemahan kronis, dan demam. Gejala neurologis. HIV dapat menyebabkan gejala neurologis seperti kebingungan, pelupa, depresi, kecemasan, dan kesulitan berjalan. Penyakit serius. Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah, sehingga tubuh rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit serius. Gangguan kesehatan mental. Tekanan mental yang diterima penderita HIV atau AIDS dapat menyebabkan delusi, yaitu kondisi seseorang yang memiliki keyakinan irasional tentang dirinya. Limfoma. Limfoma atau kanker kelenjar getah bening adalah kanker darah yang menyebabkan kelenjar getah bening membengkak. Meningitis Cryptococcus adalah infeksi sistem saraf pusat yang umum terkait dengan HIV. Dampak sosial. Sebagian penderita HIV atau AIDS cenderung menarik diri dari masyarakat dan belum terbuka pada orang lain. Dampak pada anak. HIV dapat berdampak pada anak usia sekolah, seperti tingginya angka putus sekolah, rendahnya tingkat kehadiran anak di sekolah, dan pengalaman pindah sekolah. Mari bersama-sama mencegah penyebaran HIV, dimulai dari diri kita masing-masing.